menurut saudara orang ketemu di dugem begini nih Tuhan yang satu kan? Terus nanti mereka ke gereja karena mereka Kristen mau dapat surat. Hello, jangan mempermainkan Tuhan. Dan kau hidup menyakiti Tuhan dan kau bilang kau Tuhan yang satukan. No, makanya banyak perceraian terjadi di gereja, di kalangan orang Kristen. Karena bukan Tuhan yang satukan, setan. Apalagi anak-anak muda sekarang, pacaran melakukan hubungan seks. Karena sudah terlanjur, akhirnya terpaksa menikah, kan sudah terlanjur. Apakah itu Tuhan yang satukan? Hei, jangan sembarangan bicara. Bagaimana kita ini sering kali menghina Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Tapi hari ini kita harus tahu rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan itu besar. Tapi setan berusaha menggagalkan. Dan hari-hari ini banyak orang yang dipakai Tuhan dalam keluarga justru menjadi kaki tangannya setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Biarkan fokus hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam keluarga kami juga, bahwa kami untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Agar dalam keluarga ada kekuatan yang besar sebab penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap kami yang hadir siang ini. Kami sepakat berkata, hanya Tuhan segala-galanya di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tema firman Tuhan yang disampaikan dari Bapak Gembala, kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa dari awal Tuhan merancangkan keluarga, pernikahan itu menjadi sebuah tempat untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi kita tahu juga bersama kalau ada rancangan Tuhan, dengan setan, dan selalu bertolak belakang. Kalau Tuhan mau dalam pernikahan kita saling menguatkan, maka setan mau dalam keluarga kita saling menghancurkan, melemahkan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita baca dulu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai 12, Saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 ya, dikatakan di sana firman Tuhan begini. Baca sama-sama 1 2 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini rancangan Tuhan untuk pernikahan. Bahwa ya berdua itu lebih baik daripada sendiri. Ya, kecuali saudara dikasih karunia hidup selibat, memang tidak menikah karena dekat sama Tuhan. Tapi kalau dikasih jodoh sebaiknya menikah. Tapi ingat, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jangan laki-laki dengan, nah ini tulang lunak ya. Dan tidak ada di Alkitab boleh begitu. Rancangan Tuhan dari awal itu kalau kita sendiri kita ini lemah. Tapi kalau kita berdua, Alkitab bilang itu lebih baik. Kenapa? Ayat yang ke-10 bilang begini, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di dalam pernikahan suami istri itu berdua. Kalau suami jatuh, istri menopang, mengangkat. Kalau istri jatuh, suami jorokin, enggak ya? Suami juga mengangkat. Itu rencana Tuhan. Dalam pernikahan Kristen, Tuhan mau saudara supaya kalau satu jatuh, satu ngangkat. Karena kalau sendiri kita tidak kuat, makanya jangan banyak-banyak menyendiri. Kalau nggak gila, bunuh diri. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi dikatakan kalau satu jatuh, satu ngangkat. Ya, tapi yang terjadi hari-hari ini,
Ya, satu jatuh, satu, ya, ayo jawab sendiri saja. Karena sekali lagi ada rencana Tuhan, ada rencana setan, saudara. Ayat yang ke-11 berkata begini, saudara. Ya, kalau mereka tidur berdua, mereka menjadi panas. Mungkin ini lagi musim dingin kali, pengkhotbah tulis ini ya. Lagi ada salju kali. Kalau di Indonesia sih sudah panas terus ya. Karena kalau tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kalau dingin itu memang betul-betul kita butuh panas loh. Ya, karena kalau dingin itu aduh siksa. Kemarin saya baru pulang dari Melbourne, bukan mau pamer sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. 1 derajat tersiksa saya, saudara. Aduh, kita yang biasa di Indonesia begitu bangun sudah panas toh, di sana 1 derajat. Aduh, saya bilang sama suami, saya tidak mau tinggal sini memang, ya, tersiksa. Nah, kalau berdua kan jadi panas kan? Tapi kalau sendiri bagaimana bisa panas? Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, kalau tali 1 gampang putus, tali 2 lebih kuat, 3 bersama anak-anak lebih kuat lagi. Nah, saudara, kalau Tuhan mau dalam sebuah pernikahan kita saling menguatkan, maka setan mau dalam pernikahan kita saling menghancurkan. Nah, tema hari ini adalah kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Di dalam keluarga itu ada sebuah kekuatan yang besar. Pergumulan apa aja boleh datang, kalau kita bersatu dalam keluarga, kita bisa melewatinya. Amin. Tapi persoalan sekarang yang terjadi, justru dalam keluarga itu menjadi sumber pergumulan. Iya enggak, saudara? Jadi tadi karena rancangan setan ini. Kita ini hidup benar, sudah pasti banyak pergumulan. Apalagi kalau kita hidup tidak benar. Apalagi menjadi kaki tangan setan dalam keluarga. Saya selalu bilang begini, saudara, tidak semua loh orang Kristen itu disatukan Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus bilang ini, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Kalau memang mereka itu yang satukan Tuhan. Masalahnya banyak orang kawin yang satukan. Kita nggak bisa loh bilang karena kita menikah terus kita diberkati di gereja terus itu Tuhan yang satukan. Tidak mesti, karena banyak orang datang ke gereja cuma karena butuh legalitas mau menikah. Iya apa ya? Nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Saya buka-bukaan aja nih. Ini yang terjadi. Ada yang datang sama saya, Bu, Ibu terima pemberkatan nikah nggak? Kenapa? Kamu gereja di mana? Saya nggak punya gereja. Tapi saya mau diberkati. Banyak begini. Nah, ini bertobat begini nih, saudara. Karena butuh legalitas. Dan apakah kita bisa bilang itu mereka yang satukan Tuhan? Ada kalau dia mau bertobat, mungkin dulu tidak Tuhan yang satukan, ketemu karena setan. Tapi karena mau bertobat, diberkati bisa. Tapi tidak semua. Saya ketemu nih suami istri berantem terus. Istrinya dipukul, suaminya narkoba, istrinya narkoba, berantem satu saat. Yaudah saya ketemu deh kalian, ayo. Waktu saya ketemu mereka berdua, yang nomor 1 saya tanya, kamu ketemunya di mana? Istri saya ini LC karaoke, saya pelanggan. Menurut saudara, orang kayak ketemu di dugem begini, ini Tuhan yang satu kan? Terus nanti mereka ke gereja, karena mereka Kristen, mau dapat surat. Hello, jangan mempermainkan Tuhan. Dan kau hidup menyakiti Tuhan dan kau bilang kau Tuhan yang satukan. No, makanya banyak perceraian terjadi di gereja, di kalangan orang Kristen, karena bukan Tuhan yang satukan, setan. Apalagi anak-anak muda sekarang pacaran, melakukan hubungan seks karena sudah terlanjur, akhirnya terpaksa menikah, kan sudah terlanjur. Apakah itu Tuhan yang satukan? Hei, jangan sembarangan bicara. Bagaimana kita ini sering kali menghina Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Tapi hari ini kita harus tahu rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan itu besar. Tapi setan berusaha menggagalkan. Dan hari-hari ini banyak orang yang dipakai Tuhan dalam keluarga justru menjadi kaki tangannya setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Contoh, ada suami-suami yang dipakai setan yang menjadi
Gumulan nih suami terus di dalam keluarga. Kenapa? Selingkuh, bolak-balik ya, mukulin anak, mukulin istri, sehingga rumah tangga karena ada suami yang jadi kaki tangannya setan. Tapi tidak ada di sini, amin. Nggak ada yang ngaku. Ya. Sebaliknya ada istri yang dipakai setan menjadi kaki tangannya setan di rumah tangga. Cerewetnya minta ampun, mulai dari bangun pagi udah kayak radio rusak. Saudara, kalau istri cerewet, suami stres. Ya nggak bapak-bapak? Tolong bilang amin bapak-bapak. Saya ini sudah membela bapak-bapak loh ya. Jadi saya tidak menyerang bapak terus. Yang saya serang kalau istri toh. Kalau istrimu cerewet, stres nggak bapak-bapak? Oh enggak ya? Ya udah ibu-ibu cerewet aja. Iya. Sampai ada satu cerita istrinya cerewet banget saudara. Di belakang rumah sama suaminya karena dia udah jengkel, dia cemplungin istrinya. Ya, tiba-tiba malam-malam ada jin datang di rumahnya. Suaminya tanya, "Kau siapa?" "Saya penunggu sumur itu." "Kenapa?" "Astaga, itu perempuan cerewet sekali di dalam. Saya nggak tahan." Bayangkan sampai setan aja keluar loh. Ya, saking nggak tahan sama istri cerewet. Ibu-ibu, kalau kau tuh cerewet terus, suamimu kehilangan damai sejahtera, anak-anakmu kehilangan damai sejahtera. Suami pulang kerja, bukannya disambut, "Ya Pak, enggak apa-apa, memang keadaan lagi lesu sekarang. Kalau belum dapat uang banyak, kita doa yuk, karena kita punya Tuhan yang hebat." Suami kalau digituin, wow enggak, bapak-bapak? Ini bapak-bapak ini nggak ada ekspresi memang ya. Saya sudah setengah mati ngomong, dia diam saja di situ. Bilang amin kek. Tolong didukung perkataan saya ini. Amin bapak-bapak. Terpaksa. Jadi kalau istri ya datang suami kayak begitu, kita kasih dukungan, kita rangkul, kita doa, kan suami juga terenyuh saudara. Suami gila yang mau cari perempuan lain kalau istrinya model begini. Amin. Iya. Sebaliknya dalam rumah ada anak yang dipakai setan untuk bikin hilang damai sejahtera orang tua. Contoh nih, anak setiap hari kau main HP terus, nggak keluar kamar sampai jam 12 siang. Nanti mamanya marah-marah, kau tuh dipakai setan anak-anak. Jangan kau membangkitkan amarah di hati orang tuamu. Alkitab bilang, hai anak-anak, hormati orang tuamu. Supaya lanjut umurmu. Anak-anak yang suka melawan orang tua itu cepat mati. Ini saya yang ngomong nih, firman Tuhan yang ngomong. Nggak usah manis-manis sekarang ngomong. Iya. Tidak ada orang tua yang mau menjermuskan anaknya itu ke jalan yang jahat. Kalau orang nasihati kau, orang tua nasihati kau, itu benar, jangan temanmu terus yang kau dengar. Amin anak-anak muda. Yang merasa muda bilang amin. Kecuali kau sudah tua. Kalau orang tuamu kasih nasihat, "Dek bangun pagi dek, bergerak dek, jangan pegang HP terus dek. Nanti kau tidak sehat." Itu benar saudara. Kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kata nasihat orang tuamu, kau terpaksa harus berhadapan dengan peristiwa dan pengalaman pahit yang akan mendidik hidupmu kelak, dan baru kau akan tersadar, iya benar ya orang tuaku ngomong. Saya ini mengalami saudara, sampai saya hampir bunuh diri di masa muda saya. Kenapa? Ya kalau saya memang nggak ada didikan firman, saya nggak tahu firman. Ya, makanya ayo anak-anak muda. Sekarang itu anak-anak muda tuh banyak loh, umur 20 sudah kena diabetes, gagal ginjal. Ada yang udah kena stroke. Kalau kau kena stroke, kau bikin rusak, bikin susah orang tua. Sekarang kau nggak dengar kalau dibilang jangan makan yang manis-manis. Ya pesan terus tuh boba-boba terus, apalagi ada GrabFood, ada ya GoFood, tinggal pesan aja tuh. Terus main HP seharian di kamar. Bagaimana nggak penyakit datang? Nanti kalau kau sudah kena stroke, ya emang, terus nanti orang tua antar ke toilet, berak dicebokin. Kok kau bikin repot orang tua ya? Kalau kau tidak bisa berdampak baik dalam keluarga, setidaknya jangan merepotkan.
Saudara, kita harus berjuang dalam keluarga ini. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang harus kita genapi bersama. Dan ini menjadi tujuan kita. Dan kita harus bekerja sama. Karena setan juga berusaha terus menggagalkan. Ada anak-anak yang dipakai iblis, saudara. Bikin orang tua marah, bikin orang tua emosi. Ada suami yang dipakai setan, ada istri yang dipakai setan. Ayo kita bertobat hari ini. Lalu bagaimana itu semua bisa terjadi? Kita buka Efesus pasal yang kelima. Ayat 22 sampai ayat 31, saudara. Ya, ini kunci dalam rumah tangga supaya firman Tuhan tuh selalu kasih kita jalan keluar kok. Tuhan gak suruh kita begini terus ya terserah kamu bagaimana. Enggak, ada petunjuk. Tapi persoalan kita mau gak? Baca sama-sama ayat ini, terutama suami dengan suara yang keras, karena ini ayat favorit para bapak-bapak. Baca yang kencang, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada ibu-ibu gondok dengar ayat ini. Bu, saya harus tunduk sama suami seperti sama Tuhan. Hello, gak salah. Dan bapak-bapak banyak pakai ayat ini untuk nyerang istrinya. Istri baru ngomong satu kata, dengar ya. Kamu baca itu Efesus pasal 5 ayat 23, 22 itu baca. Jangan dilewatin dulu nih ayat, balik lagi supaya bapak-bapak senang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu jangan protes dulu, sabar. Bapak-bapak jangan senang dulu, masih ada koma. Ya, jangan langsung yes, ini ayatnya saya catat nih. Di berapa nih pulang saya tunjukkan sama istri saya. Koma, ya. Yang berikutnya dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Istri, kita ini disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan. Kenapa? Karena suami kita hidup seperti Kristus. Amin, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hidup seperti Kristus hidup, ini enggak usah kau ngomong. Kayak di keraton itu loh, istrimu datang sudah jongkok dari jauh. Amin, bapak-bapak. Amin, ibu-ibu. Kalau suami kita hidupnya seperti Kristus hidup, wow banget nggak? Itu rumah kayak surga. Nggak usah ada tuntut menuntut, nggak ada keributan karena suami kita hidup seperti Kristus hidup. Dan Kristus yang menyelamatkan tubuh, suami menyelamatkan istri dan anak-anak. Jadi bapak-bapak, sebelum kau tuntut istrimu, kau belajar dulu hidup sama seperti Kristus. Soalnya di ibu yang ngomong, saya nggak terima itu ayat, Bu. Kenapa? Lah suruh tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan. Suami saya itu setan. Bagaimana saya mau tunduk sama seperti Tuhan? Ternyata ini rahasianya. Ayat yang berikutnya dikatakan begini, saudara. Ayat 23. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kalau suaminya hidup seperti Kristus, maka pasti istri tunduk seperti kepada Kristus dalam segala hal. Kalau sudah terjadi ini, Bapak Ibu, kau tidak pernah berantem di rumah, amin. Yang kenceng bilang amin ya. Suami hidup seperti Kristus, istri tunduk kepada suami. Ada ribut-ribut di rumah kita? Nggak ada. Bangun pagi shalom, istrinya haleluya. Tiap hari begitu. Yang ada di rumah tangga Kristen sekarang neraka. Karena banyak anggota keluarganya mau jadi kaki tangannya setan. Yang membuat kerusuhan, yang membangkitkan amarah. Kalau satu orang stres dalam rumah, semua ikut stres. Karena stres itu berjangkit, menular. Coba aja.
Mari kita bawa damai sejahtera dalam keluarga kita. Suami, istri, anak kita semua bertanggung jawab untuk membawa keluarga kita kepada tujuannya Tuhan. Lalu dikatakan begini, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi suami disuruh mencontoh Kristus. Makanya bapak-bapak kalau pulang nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Amin bapak-bapak. Tolong semangat bilang aminnya. Karena kau itu kunci dalam keluarga. Semua ada di suami. Kalau suaminya hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu aman sudah. Tidak ada rumah tangga tuh ribut-ribut. Tidak ada perceraian. Inilah fungsi Alkitabiah yang harus kita kembalikan dalam keluarga-keluarga Kristen. Kenapa banyak keluarga Kristen cerai? Terus kita bilang apa yang disatukan Tuhan? Tidak boleh. Orang kalau Tuhan yang satukan tidak mungkin cerai. Karena dasarnya sudah benar Tuhan. Bukan setan. Sekarang ini banyak menikah hanya untuk legalitas, bukan karena tunduk sama Tuhan. Dan kau pikir Tuhan bisa kau main-mainkan? Cuma untuk dapat surat nikah, hello. Pernikahan itu ibadah cuma 2 jam. Tetapi kehidupanmu yang menghormati Tuhan selama pernikahan itu yang harus kau bangun. Amin. Kalau cuma ibadah pemberkatan 2 jam toh. Pilih lagu, pilih kata-kata, pilih ayat. Ucapkan janji nikah 2 jam. Bagaimana kau menipu Tuhan dalam pernikahan? Bagaimana Tuhan bisa memberkati rumah tangga kita? Kita tidak hidup menghormati Tuhan. Ya jangan sembarang-sembarang bawa-bawa nama Tuhan saudara. Ya saya tuh kalau ada orang cerai, orang Kristen, itu loh bu, cerai lagi. Padahal apa yang disatukan Tuhan dalam hati saya, mereka itu setan yang satukan. Karena kalau Tuhan yang satukan, tidak mungkin kau cerai. Kecuali kau mau bertobat. Bertobat, hormati Tuhan dalam hidup. Amin. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus. Suami disuruh lagi seperti Kristus. Mengasihi istri yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan firman, dengan air dan firman. Suami harus penuh dengan firman. Supaya kau bisa bawa istri dan anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan. Saya kemarin bacakan kesaksian di Misbah Doa. Seorang ibu, Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini Kristen dari lahir Bu. Dan saya menikah dengan suami yang tidak percaya Tuhan, dia bukan beragama Kristen. Dan saya itu ada 2 tahun Bu hidup dalam depresi. Kami tidak pernah ke gereja karena suami saya nggak kenal Yesus dan saya juga malas, saya cuma Kristen KTP. Jadi saya depresi berat 2 tahun Bu. Ketakutan, khawatir, kondisi keuangan bermasalah. Sampai satu saat suami saya itu bilang begini, coba kau bacalah itu firman Tuhanmu. Dengarinlah khotbah-khotbah itu di YouTube banyak. Suaminya ini padahal bukan orang Kristen. Tapi dipakai Tuhan. Mungkin ada iman di hati kali dia diam-diam dengar-dengar khotbah kali di YouTube. Suaminya yang tunjukin channel saya ke istrinya. Dan istrinya bilang, Bu, puji Tuhan, saya sangat bersyukur Bu. Saya bisa ketemu dengan firman Tuhan, khotbah-khotbah Ibu. Sekarang setiap hari saya dan suami. Akhirnya suaminya itu bilang gini, supaya kamu ndak stres, kamu dengerin khotbah dan hari Minggu ayo kita cari gereja. Dia bilang begini, saya pikir suami saya ini cuma karena biar saya sembuh aja dia ajak ke gereja. Tapi ternyata tidak Bu, dia ikut temani saya ibadah. Setelah itu bahkan sampai hari ini Bu, suami saya sekarang sudah ikut ke gereja. Kami melayani Tuhan bersama-sama. Dan setelah saya itu mengerti kebenaran firman Tuhan, sekarang hidup kami dipulihkan Tuhan. Bahkan kondisi keuangannya yang tadi seret,
Tuhan mulai bekerja dengan hal-hal yang supranatural, yang tidak masuk di akal. Tuhan memberkati pernikahan kami. Nggak ada saudara, nggak ada cara lain supaya pertolongan Tuhan terjadi di hidup kita. Selain kita ini datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Tuhan bilang begini, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Bayangkan lo kalau Tuhan menghormati kita tuh kayak apa saudara? Kita dihormati orang tinggi aja, dihormati pejabat aja seneng. Apalagi Tuhan bilang, siapa menghormati aku, akan kuhormati. Sebagai anak muda, kalau kita hidup menghormati Tuhan, menjaga kekudusan hidup, mengikuti nasihat orang tua, masa depanmu itu dipelihara oleh Tuhan. Bapak-bapak, kalau kau menjadi suami yang menghormati Tuhan, mengasihi istri, membawa istri dan anakmu datang kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil dalam bisnis pekerjaanmu. Tuhan turut bekerja. Kenapa selama ini rasanya tidak terjadi mujizat, rasanya berat karena kau tidak kembali sama Tuhan. Kau tidak sungguh-sungguh minta Tuhan bekerja untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat yang ke-27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Suami disuruh menjadi seperti Kristus yang membawa istri dan anak-anaknya dikuduskan oleh Tuhan. Kalau ini terjadi dalam rumah tanggamu saudara, wow, rumah tanggamu penuh dengan perkenanan Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Bapak-bapak, belajar kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Hari-hari ini yang ada, kalau suami sakit, istri juga sakit. Tapi kalau istri sakit, ya suami bye-bye. Jadi banyak terjadi. Tapi bukan bapak-bapak di sini, di luar sana. Bapak-bapak di sini semua luar biasa. Ini loh ayat ini. Kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena siapa mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Di ayat lain dikatakan, kasihilah istrimu supaya doamu tidak terhalang. Bapak-bapak, kalau kau tidak mengasihi istri, doamu sampai di plafon toh. Biar kau mau nyumbang apa bakti sosial, kau mau doa, mau puasa, kau tidak kasihi istri. Sampai di plafon tuh doamu tidak tembus sama Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan begini saudara, ayat 29. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini loh bapak-bapak, kunci dari keluarga kita diberkati. Ayat 30 berkata begini saudara. Ini luar biasa. Karena kita adalah anggota tubuhnya, ayat 31. Luar biasa dikatakan begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang sering dipakai dalam pernikahan. Jadi ketika engkau sudah menyatu dengan istrimu bapak-bapak, orang tua boleh hanya memberi masukan tapi tidak bisa intervensi kehidupan pernikahan. Karena ketika orang sudah menikah, yang utama itu, yang pembawa nahkoda suami istri bukan mertua, bukan ipar. Ya ada istri yang konseling sama saya, itu bu suami saya bu, dia lebih bela mamanya daripada saya, suruh aja suami mau pulang ke mamanya. Karena Alkitab bilang, suami tinggalkan orang tua, bersatu dengan istrinya. Menjadi satu daging. Sekarang banyak suami lebih dengar kakaknya, lebih dengar adiknya daripada istrinya. Makanya ada sinetron, ipar adalah maut. Ya, jangan Bapak Ibu, waktu kita menikah kita suami istri, kekuatan itu, powernya itu ada di kita.
apalagi dalam Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya saudara 32 dikatakan begini. Ya, ayat yang ke-32 ada dikatakan bahwa rahasia ini apa? Besar. Ini loh rahasia keluarga yang diberkati, yang kuat menghadapi tantangan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat digambarkan dalam sebuah hubungan pernikahan. Dan itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Saya cuma mau sampaikan Bapak Ibu, adalah tujuan kita bersama anggota keluarga membawa kapal keluarga ini mencapai tujuannya Tuhan. Jangan suami jadi kaki tangannya setan yang bikin sumber pergumulan dalam keluarga. Jangan istri jadi kaki tangannya setan. Jangan anak menjadi kaki tangannya setan. Tapi mari hari ini kita mau berkata, Tuhan pakai kami untuk saling menguatkan. Kalau kita semua berada dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, saya cuma mau bilang, persoalan sebesar apapun yang datang dalam kehidupan rumah tanggamu, waktu kau berdoa bergandeng tangan, Alkitab bilang 2-3 orang bersepakat meminta sesuatu, Tuhan turun. Tidak ada yang mustahil. Waktu kita melibatkan Tuhan, Dia turun. Dan kalau Tuhan turun, hadiratnya Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Segala hal yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan. Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia, dan itu bisa keluar sebenarnya. Ya, dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia. Ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar, dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya, foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya, ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia ini. Ya, memang waktu dia olahraga itu ada bahaya yang muncul karena dari dalam tuh keluar saudara. Ya, saya kemarin diajak olahraga latihan boxing saudara. Ya, sebenarnya saya nggak mau karena aduh boxing ya, tapi dikirimi sarung tinju sama atlet tinju. Ya, dia atlet dulu terkenal di Indonesia, ya pemenang se-Asia dulu. Lah saya nggak enak juga, tahu-tahu di rumah ada sarung tinju 5. Saya tanya ini siapa yang kirim? Ya Pak Andre Bu. Ya lalu dia WA saya, Bu saya sudah kirim sarung tinju ya, Ibu datang ke tempat saya latihan. Ya saya coba dulu sama suami, kau pakai 1, saya pakai 1. Ya terus kita bertinju di rumah tuh. Ya tapi seru juga, yang pertama bisa melampiaskan. Ya, jadi kalau yang mau coba-coba silakan, tapi ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Jadi kita waktu sempat saudara pulang pelayanan pakai sarung tinju kita gini-gini, keringetan loh. Ya cuma berapa menit itu saya lihat, baju saya basah ya, enak ini kalau bisa latihan ya. Akhirnya kemarin Sabtu kita ke tempatnya dia lah, biar lega juga ya, sudah kirim sarung tinju masa kita nggak datang. Ya datang saya, kita latihan, anak saya ikut. Pas pulang anak saya bilang gini, Mam enak ya tinju ya, stres terlampiaskan. Saya kaget, saya tanya sama anak saya, emang kau juga stres? Anak muda masa stres? Lalu dia bilang, anak muda juga stres loh Mam. Emang kau bayar cicilan, kau bayar listrik, kau cari uang buat makan? Ya kagak. Mami pikir berangkat kuliah itu nyetir 45 menit itu enggak stres. Oh ternyata semua orang bisa stres, bisa jenuh, ya. Tapi benar waktu kita akhirnya latihan boxing itu bisa loh saudara, ternyata melampiaskan. Setelah itu plong sih, walaupun pulang tangan sakit semua. Ya tapi jiwa belum. Jadi Tuhan itu ternyata luar biasa loh, menciptakan banyak hal untuk kita ini bisa ada ya hormon bahagia dalam tubuh. Contoh juga yang lain, bisa dengan pelihara binatang, itu juga menyalurkan ada hormon bahagia yang timbul ya. Bapak-bapak pelihara dogi ya, karena istrimu kadang kan lebih galak dari dogi toh. Waktu pulang baru dekat, nah ini
Ya, sementara kalau pelihara dogi kan bisa senyum-senyum, doginya bisa bahagia gitu ya. Pelihara tanaman buat ibu-ibu itu salah satu yang juga ternyata bisa mengeluarkan hormon bahagia. Ya, makanya sekarang kayak di Jepang, di mana orang kalau sakit yang parah-parah kritis itu nggak diobati pakai medikal lagi, disuruh pergi ke hutan, buka sendal, nggak pakai apa-apa, injak bumi tuh, pegang pohon, itu benar. Ya, karena energi dari bumi itu ada ion-ion positif yang bisa katanya mengalir ya di dalam tubuh manusia, dan itu bisa bikin kita lebih berbahagia, bahkan bisa memberi kesembuhan. Nah, ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah, kita mau belajar ketika Daud saudara, dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup. Ya, kita buka bersama Mazmur 43. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan. Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, katanya, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sampai situ dulu. Daud bilang begini saudara, waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, dia Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini saudara. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan. Karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh, harus cari uang. Karena kita bilang orang yang nggak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang. Bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya, karena uang tidak dibawa mati, tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup nggak ada duit, bikin masalah hidupnya, bener nggak? Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita, tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan dan katakan, Tuhan engkau sumber kegiranganku, engkau sumber sukacitaku. Ya, kita bisa saudara olahraga menambah hormon bahagia, tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersuka cita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya, waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian, kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan.
Ya, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan. Tapi kan kita nggak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia. Kita harus melewati hidup ini. Harus menjalani hidup ini. Nggak bisa lari. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya, jangan lari. Hadapi hidup ini, saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mesbahmu, menghadap kepada Allah, sebab dia sukacitaku dan kegembiraanku. Jangan kedugem, ya, jangan cari bahagia di dugem. Kau akan kecewa, ya, akan makin stres, makin parah. Tapi cari Tuhan yang pertama. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima, ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama. Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata, aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat, saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan, tiap hari, Tuhan terima kasih untuk hidup yang engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu, saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduh kau yang paling stres. Seringkali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti, Bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu, istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah, setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam. Ya, bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres. Istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, bener-bener murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang, mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng, cuma lihat pom bensin. Bahagia itu sederhana. Padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan, 12 kali. Bahagianya aku. Iya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Nah, ini saudara. Jadi, ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin.
Ya, syukuri istrimu. Tuhan, terima kasih buat istriku, walaupun dia cerewet, tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, biar dia cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu, syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin, ibu-ibu. Ya, belajar, tidak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kau mau bunuh? Saya mau kasih racun. Kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja, nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh, Bu. Daripada kau bunuh itu dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang ciumi, peluk suamimu. Berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa uang nggak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari dogi. Supaya bisa menciptakan bahagia saudara. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kata bersyukur lagi ini berat, tapi Daud mau bersyukur. Syukuri anak-anakmu, ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku, dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali. Amin. Coba saudara, kalau kau jenuh, berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ya, saya tuh kadang juga capek saudara. Kadang-kadang ya saya pulang, saya pelayanan di Solo 6 kali. Dari Solo pergi ke sekolah misi, ngajar full 4 hari di sekolah misi. Dari pagi sampai sore ngajar setiap hari. Pulang ke Jakarta baru sampai suami saya bilang, saya syuting. Aduh, itu kadang-kadang saudara mau pecah kepala, kadang-kadang juga mau bersungut-sungut. Tapi kadang saya siap-siap gitu mau syuting, Tuhan saya tuh capek. Tiba-tiba di kamar mandi saya nyanyi saudara. Salah satu cara untuk kita bisa mengalahkan kejenuhan kita, nyanyi mengucap syukur. Kadang-kadang udah capek banget mau bersungut, saya nyanyi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang nangis, air mata menetes. Aku ada hari ini, lalu kita jadi kuat lagi karena bersyukur. Ternyata kita ada hari ini tuh karena anugerah Tuhan. Apa yang perlu kita jenuhkan dengan hidup ini? Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Enggak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri, saudara. Enggak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri. Datang cari Tuhan.
Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29, baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres. Cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem. Ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan, karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal, saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Makanya orang kalau sakit kanker, saudara, dokter lihat, di saat semangatnya drop, ini pasti cepat mati. Tapi separah apapun sakitnya, kalau dia masih semangat, masih ada harapan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Tuhan yang bisa. Ya, semangat untuk apapun, untuk bekerja, untuk apapun, ya, untuk diet yang mau kurus, ya, perlu semangat juga loh. Kita ini kan semua tahu caranya kurus itu apa. Oh, enggak usah makan pagi, nanti siang. Saya tuh suka ketawa kalau suami buka-buka ini loh, saya. Kalau mau kurus itu enggak usah sarapan. Pagi makan telur, nanti olahraga, terus siang tok makan, nanti sore sudah stop. Saya bilang semua sudah tahu itu teori. Kita berdua tuh suka kata, semua tahu saya itu kalau kamu lakukan udah kurus itu sehari sekilo bisa. Kalau semangat melakukan, masalahnya ini semangat ini nih. Siapa yang bisa maju semangat selain diri kita sendiri? Ya, makanya saya kadang lihat suami saya itu kalau bangun pagi duduk sebentar terus gini, semangat. Ya, dia memacu dirinya sendiri. Ya, sekarang treadmill, saudara, makanya perutnya mulai hilang. Ya, sebenarnya mau kurus itu kan cuma dua, ya, semangat olahraga sama jamu, jaga mulut. Ya, jamu itu jaga mulut, mulutnya dijaga tuh, jangan semua dimakan, saudara. Ya, jadi kita berusaha. Nah, firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang bisa memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau udah gak semangat dengan rumah tanggamu hari ini, kau jenuh dengan istrimu, kau jenuh dengan keadaan. Perceraian bukanlah jalan terbaik. Minta sama Tuhan diberi kekuatan baru, dikasih semangat yang baru. Ayat berikutnya berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lelah, lesu, saudara. Masih muda udah sakit-sakitan. Ya, anak-anak muda sekarang nggak olahraga, olahraganya mereka tuh cuma jari gini, scroll terus. Ya, jadi banyak dari mereka itu yang hari-hari ini masih muda tapi udah jompo, tulangnya sakit. Ya, ini sedikit udah, lu bener, saudara. Ya, handphone itu, internet itu membuat orang jompo karena kurang bergerak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di kamar seharian, membunuh pelan-pelan loh. Makanya Alkitab tuh nggak pernah salah, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, ya, teruna-teruna, bahkan jatuh tersandung. Tetapi ayat yang berikutnya 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari ini banyak orang berjatuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya cari Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nggak peduli umurmu berapa, kalau kau cari Tuhan, Dia beri engkau kekuatan baru. Kenapa di kita ini diumpamakan seperti Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat senang kalau ada badai. Karena dia sangat menikmati badai, angin yang kencang. Kenapa? Dia memakai kekuatan badai itu untuk dia melayang di tengah badai dan membawa dia naik lebih tinggi.
Ini gambaran kehidupan orang Kristen. Setiap badai pencobaan yang datang dalam hidupmu, pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik level iman yang lebih tinggi, saudara. Ya, jalani setiap badai hidup, nikmati bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, kenapa ada orang yang berkata seringkali, kok kamu itu begitu kuat? Ya iya, karena saya mengandalkan Tuhan. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Mulai belajar, syukuri keluargamu, syukuri anak-anakmu, syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri pekerjaanmu hari ini. Kenapa engkau syukuri pekerjaanmu? Karena di luar sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan tapi mereka tidak dapat pekerjaan. Begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang ada di depanmu, syukuri dan kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, kita harus cari uang supaya kita bisa hidup layak. Ya, dan firman Tuhan bilang, ya, orang yang gak cari uang gak bisa makan. Jangan sedikit-sedikit kutuki pekerjaanmu. Karena di luar sana banyak orang gak punya pekerjaan. Mari mulai syukuri, karena lewat pekerjaan itulah Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Saya merasa bagaimana hidup gak punya uang. Saya dulu hidup gak punya uang, saudara. Ya, mau makan aja rasanya mau pinjam sama orang. Tapi untung saya gak pernah pinjam sama orang uang. Karena saya tahu saya hamba Tuhan. Waktu saya pinjam uang, saya bikin malu nama Tuhan. Tapi gak punya uang tuh gak enak, sungguh. Ya, saya sampai jualan jus sampai tengah malam di Solo dulu, jualan sambal, jualan apa aja saya lakukan. Kenapa? Saya pengen saya ada uang supaya hidup saya ini layak. Hari ini Tuhan berikan kami uang lewat YouTube. Saya bisa melayani, tapi juga kami dapat gaji dari YouTube setiap bulan. Kadang ketika saya sudah malas untuk syuting, saudara, saya ingat Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Dan dari berkat itu banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang juga merasakan. Setiap bulan puluhan hamba Tuhan saya berkati. Dari persembahan dari YouTube itulah, gaji dari YouTube itu kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa setiap bulan, bangun pastori. Ya, dari YouTube itulah saya bisa menyekolahkan anak-anak misi secara gratis di sana, ada 40 anak. Lalu kadang itu yang membuat kenapa saya harus malas. Kalau lewat kerajinan saya ada orang-orang yang diberkati, kenapa saya harus malas? Ingat, satu saat ketika kita mati nanti, Tuhan akan memintai pertanggungjawaban dari hidup kita. Selama engkau hidup, jam-jam hidupmu kau pakai buat apa? Apakah engkau pakai untuk menikmatinya demi keinginan dan kesenangan dirimu sendiri? Atau engkau mau berkorban? Ya, untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak waktumu. Ya, atau untuk orang-orang di luar sana. Memang walaupun itu berat, seringkali kita jenuh. Tapi waktu kau ingat, hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang mulia, saudara, amin. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini bukan hanya mencapai apa yang kita mau. Tapi hidup ini harus kita hidupi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan kita harus menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Ya, sehingga satu saat ketika kita dipanggil, oh haleluya. Ini haleluya ya, turun. Jadi ketika satu saat kita dipanggil menghadap Tuhan, ya, kita itu tidak menjadi orang yang egois. Kita nggak jadi orang yang cuma berkata, aku jenuh Tuhan dengan hidupku, makanya aku nggak bikin apa-apa, aku malas Tuhan kerja, aku malas Tuhan gini, atau aku pakai hidupku untuk tiap hari aku menikmati hidupku. Hello, kau jangan egois loh. Karena hidup ini bukan milikmu, tapi hidup ini milik Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati kelak, kita bisa beri Tuhan, aku engkau beri waktu hidup misalnya 70 tahun.
Berapa puluh tahun yang engkau pakai untuk hidup mengabdi kepada Tuhan, bekerja dengan sekuat tenaga, dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berapa banyak waktu Tuhan akan kalkulasi lo. Kau dikasih hidup 70 tahun, berapa puluh tahun kau cuma hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, kau main game, kau olahraga terus, kau make up terus, kau di salon terus, kau ya pilates terus, itu akan ditanya Tuhan. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita waktu-waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai saudara untuk hidup kita bisa menjadi berkat, untuk hidup kita melayani Tuhan, itu ditanya loh. Ya, untuk apa? Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan kepadamu? Berapa banyak yang kau pakai untuk menabur? Berapa banyak yang kau pakai beli tas terus tiap bulan? Tobat, amin. Ya, saya tiap bulan, coba kalkulasi, setiap bulan beli tas berapa ratus juta? Ya, setiap bulan untuk kepentingan salonmu, kecantikanmu, berapa ratus juta yang kau pakai? Taburannya berapa? 10 juta. Minder nggak sama setan? Minder saudara. Bertobat loh kita ini, karena satu saat Tuhan akan mintai pertanggungan jawab. Ya, selama kita dikasih kepercayaan, selama diberi waktu, saya itu bersyukur. Kemarin sudah selesai bangun satu gereja. Tiba-tiba hari ini Bu, bisa tolong bangun pastori kami, udah mau roboh, kalau ada angin udah bunyi-bunyi. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dikasih lagi satu kepercayaan. Itu kepercayaan loh saudara. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pakai uangmu, apalagi kau pakai berkatmu untuk dosa. Bertobat saudara. Ya, banyak bapak-bapak yang pelihara simpenan. Ya, peliharaan no, ani-ani yes. Ya, ani-ani no, simpenan yes. Nah itu sama aja podo wae, sama-sama setan. Bertobat. Ya, jangan sampai saudara. Saya tadi malam baca kitab Amsal, sekarang misbah doa sampai di kitab Amsal. Hai, dikatakan pria-pria, jangan kau terkena dengan mulut perempuan jalang. Ya, sebab untuk apa kau pakai hartamu kalau itu kau beri untuk perempuan jalan? Sebab jalannya menuju ke dunia orang mati, ke jalan arwah-arwah. Ngeri, sekarang banyak orang ya punya simpenan. Ya, ada juga ya kemarin saya layani lesbi, ya simpenannya lesbi, homo, simpenannya homo. Lalu uang dihamburkan untuk dosa. Kebinasaan sedang mengintai saudara. Bertobat. Hari ini kita bertobat. Ada juga ibu-ibu yang simpen berondong. Sekarang banyak, ya. Ya, biasanya kan sugar daddy, ini mami sugar mami. Ya. Sugar mami atau apalah itu sebutannya. Bahaya saudara. Mari kita bertobat loh. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita sedang di hari-hari terakhir masa-masa penantian Tuhan. Jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertinggal. Iya. Jadi mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita doa sama-sama hari ini, Tuhan jangan sampai ada anak-anakku yang tertinggal, jangan sampai ada keluargaku yang tertinggal, jangan sampai suamiku, istriku tertinggal. Mari kita sama-sama berjuang. Karena kalau Tuhan datang saudara, biar dia dapati kita ini di dalam perkenanannya. Mari banyak bersyukur, mari banyak mencari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena waktu engkau cari Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Saya undang imam musik maju ke depan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tekanan, apapun persoalan, kejenuhanmu hari ini, bilang sama Tuhan saudara. Kita harus bersyukur karena kita ada hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, semua itu hanya karena berkat Tuhan. Jangan sampai semuanya terlambat dan kita kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur.